satu benda tadi, bahkan kita bisa melihat perbedaannya. Enggak, Itu maksud saya sesuatu ini yang berbeda. Tapi Enggak, maksud besi saya gini. itu, silakan dulu. Saya bukan bentuknya yang kutanya, Bang. Ini besi. Iya. Berbedakah besi ini dengan sifatnya? Kalau saya tanya, ini bentuk besi berbedakah dengan bentuk dan sifat dan besinya? Berbeda. Wah, Beda toh? Bang Regar, Tuh. Bang Regar. Ada yang ingin saya tanyakan kalau begitu. Yang saya tanya bukan bentuknya, yang Regar, saya tanya ini Oke. besinya berbedakah dengan sifatnya? Oke, baik. Sebentar ya, Bang ya. Suaranya Bang Pendi agak kecil, Bang. Iya, memang nggak kedengaran, Bang. Halus sekali. Oke, siap. Bang Regar, yang memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu siapa, Bang Regar? Apakah Allah itu sendiri atau manusia yang memberikan sifat kepada Allah? Saya nggak kepikiran itu tadi. Boleh juga itu dicatat. Nah, gimana, Bang? Silakan. Nah, coba Bang Regar pikirkan. Misalnya nih ya, misalnya Bang Regar juga belum mana kepikiran. Misalnya Tidak begini, ada. Bang Regar bentar. Misalnya begini, tidak ada sifat yang mustahil bagi Allah. Sementara kita ketahui tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, yang memberikan sifat yang mustahil bagi Allah, apakah Allah itu sendiri atau sifat yang mustahil bagi Allah itu lahir dari buah pemikiran manusia? Pokoknya dia tidak mungkin jadi manusia, jadi tidak Tuhan. Itu dia satu. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Yang memberikan sifat kepada Allah itu siapa? Misalnya, Allah itu ada sifat yang mustahil bagi Allah. Nah, yang memberikan sifat yang mustahil bagi Allah itu siapa? Apakah Allah itu sendiri atau Iya. atau manusia yang memberikan sifat yang mustahil bagi Allah? Salah satunya gini, sifat Allah tidak mungkin dia tidak tidak Tuhan. Itu Enggak, dulu. saya tidak Ya kan? tanyakan itu. Saya tidak Enggak, tanyakan satu aja itu. dulu. Yang Makanya saya satu tanyakan, kita sifat yang Iya. ada pada Allah, apakah dari Allah itu sendiri atau itu adalah pemberian manusia, buah daripada pemikiran manusia? Contohnya, ada sifat yang mustahil bagi Allah, ada sifat yang tidak mustahil bagi Allah. Ya, nah, yang memberikan sifat yang mustahil bagi Allah ini siapa? Manusiakah? Atau Allah pernah berkata di salah satu surat Al-Quran bahwa ada sifat yang mustahil bagiku dan ada sifat yang tidak mustahil bagiku. Ada sifat jaiz bagiku dan ada sifat yang lain bagiku. Nah, ini yang saya tanyakan, Bang Regar. Ya, tapi ini melebar jadinya. Tadi kami dengan host belum siap jadinya. Pokoknya sifatnya gini, saya berikan satu contoh. Makanya kita harus ambil dulu satu satu materi untuk membahas itu. Jadi misalnya nih ada sifat Allah yang mustahil baginya. Nah, Kan gitu. sifat yang mustahil ini siapa yang berikan? Ya dialah. Di mana tertulis dia yang berikan? Contohnya, Sementara kita sama-sama ketahui tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Dia mustahil lah tidak jadi Tuhan. Gimana sih abang ini? Apa? Dia mustahil tidak Tuhan. Jadi Mustahil manusia tidak Tuhan. aja. Iya, dia kan Tuhan nih, maha kuasa, maha bijaksana. Tiba-tiba dia tidak maha lemah gitu, maha tidak Tuhan. Ya nggak mungkin juga lah Tuhan macam itu, ya kan? Oke, Bang Jeki, berat ini Bang Jeki. Mana mungkin lah bang? Maksudnya belum Dia kena Tuhan itu. nih. Respon abang tadi belum kena ke sana. Tapi enggak apa-apa. Ada yang mau ditanggapi lagi, Bang Pendi? Boleh. Iya, Ini itu Jadi itu saja. satu sifat dia. Dia mustahil baginya dia tidak Tuhan. Nah, itu dia sudah Tuhan pasti. Tidak ada tawar-menawar lagi tentang itu. Ya tiba-tiba dia datang kepada kita, dia tidak Tuhan keadaannya. Aduh, gimana ceritanya? Makanya tadi saya katakan kepada abang bahwa kalau Allah mengatakan Allah berdiri sendiri, ternyata itu kan masih banyak lagi. Bahkan abang tadi menjelaskan 90 berapa itu. Ya kan? Ya, Nah, makanya gini tadi bang, mengenai besi tadi. Ketika abang bertanya ini besi, apakah dia berbeda Bang Regar, dengan itu tidak yang masuk saya, ya. masih di Bang sana, saya Regar, keadaannya masih di sana. itu tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Bang Jeki. Nah, kalau abang berkata bahwa tidak mungkin Tuhan bisa dilihat misalnya kan, tidak mungkin Tuhan datang dalam wujud manusia misalnya kan, abang pernah nggak membaca surat Al-Baqarah nomor 210? Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikah
Wa qudiyal Bukan itu yang amr. aku bilang. Wa Bukan itu yang ilallahi aku bilang. turja'ul Bukan. umur. Pernah nggak abang baca ayat itu? Bukan itu yang aku bilang, Bang. Ya aku bilang tadi dia tidak mungkin datang kepada kita keadaan tidak Tuhan. Itu yang aku bilang. Oke. Abang pernah baca surah Al-Baqarah nomor 210? Ya kenapa sampai ke sana? Apa maksudnya ke sana larinya? Saya bacakan artinya. Enggak, apa maksudnya ke sana larinya? Nanti abang akan tahu. Inilah yang abang nanti-nantikan. Enggak perlu, karena kan gini, kita harus ada planning apa tujuan arahnya step by Supaya kita step. mengerti Ya, nanti yang di- mana Tuhan yang kita sembah. Nanti abang Kalau tanyakan. loncat ada step namanya, Biar di- loncat. Oke, biar diselesaikan dulu. Bang Pendi silakan, tadi artinya apa itu? Saya nggak ngerti juga Bang Arabnya apa. Oke, Bang Jeki. Artinya itu ya Al-Baqarah 210. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu dalam kurung pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Sedangkan Ayat- perkara berapa mereka tadi? telah dikhususkan Kayak kepada pernah- Allah kayak lah pernah segala dengar perkara ya. dikembalikan. Coba bilang lagi ayat berapa? Nah. Oh, Al-Baqarah 210. Coba Abang Regar bacakan Arabnya. bentar, 210 ya. Ya. Tidak ada yang maksudnya gimana nih? Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Apa yang abang lihat dari ayat itu dan apa yang abang dapatkan dari ayat tersebut? Normal aja, tidak. Ini kan gini hari kiamat ini kan. Pada hari kiamat kan. Allah Bang Regar nih keren loh. Maksudnya Respon-responnya itu loh. gimana? Nggak apa yang berbeda di sini, normal aja. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu. Nah, Kan gitu. kecuali Kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat. berarti Allah bisa dilihat nantinya. Itu kan nanti, bukan di sini, di bumi ini. Iya, pertanyaan saya Allah bisa dilihat enggak? Ya iyalah, nanti itulah kenikmatan tertinggi bagi kami Islam di sorga. Melihat wajah. Ini bukan bicara di surga. Allah datang dalam awan-awan. Ya, walaupun misalnya nih. Bang Jeki bisa lihat Alkitab, Bang. Bang Jeki bisa buka Gini, Bang, Alkitab gini, dalam Injil Matius, Bang Jeki. Gini Bang, kalau masalah Supaya kedatangan tuntas. ini Bang. Ketika Matius Yesus berapa? datang dalam awan-awan bersama dengan para malaikat. Matius Tunggu, berapa Bang? Enggak, biar kita selesaikan dulu masalah kedatangan ini. Coba. Oke, coba. Coba selesaikan. Memang kalau datang harus bisa dilihat. Gitukah maksud Abang? Bagaimana cara Abang tahu kalau sesuatu yang datang Abang tidak bisa lihat? Nih contoh nih. Presiden Prabowo pernah datang ke tempat daerah saya nggak lihat. Tapi dia datang juga kok tetap. Banyak orang lihat. Abang Berarti tidak lihat karena Abang kurang informasi. Lihat. Orang banyak lihat. Lihat. Jadi nggak, kedatangan itu nggak perlu dilihat, macam angin datang. Dari nggak perlu mana dilihat. Abang tahu dia datang kalau Abang tidak lihat kedatangannya? Informasinya dia udah datang. Orang bilang juga udah datang, tapi aku nggak lihat. Abang tidak lihat, Itu, orang Bang. lain lihat. Banyak orang Bukan lihat, Bang. kedatangan itu. Maksudnya Bang, kedatangan itu bukanlah sebagai harus dilihat. Angin datang pun nggak kita lihat juga, tapi dia udah datang. Nggak usah lah pendek kali pemikiran Bang itu. Regar. Bang Regar. Nggak usah lah pendek kali apa itu pemikiran itu Bang, sampai kalau datang harus dilihat. Nggak juga gitulah ini. Nah, berarti kan tadi Abang mengatakan itu kan nanti di sana di sorga. Tapi ayat itu tadi kan membuktikan bahwa dia datang kepada manusia toh. Ya. Kalau Ya, datang tapi kan kepada datang. manusia berarti ada yang lihat kan? Kalau ada yang Bukan begitu arahnya. Yang jelas dia datang itu aja dulu. Mau lihat mau enggak itu nanti pikiran terakhir itu. Itu. Ini bukan masalah mengenai lihat. Kan gitu. Ini bukan mengenai lihat melihat. Ini masalah datang atau enggaknya. Dia datang gitu ya datang ya sudah. Mau lihat mau enggak itu ya, urusan. masalahnya kan kita tahu dari mana bahwa itu benar dia datang. Yang jelasnya dia nanti datang, maka akan terjadi penghisapan, perhitungan dosa berapa, kau berapa dosa gitu, apa yang kau lakukan selama di bumi, ya itu.
Berarti samanya, berarti sangat bertentangan dengan Allah laisa kamitsli syai'un. Kenapa? Allah tidak serupa dengan makhluk. Kalau dia datang dalam awan-awan, artinya dia datang dalam wujud makhluk kan? Itu kalau dilihat seperti itu kan dia nggak dilihat di sana dibicarakan. Tapi kalau abang coba abang baca lagi artinya itu. Abang bisa baca Arab nggak? Ya. Coba abang baca Arab. Nah, contohnya gini, Bang. Tadi kan kalau Abang bisa baca kitab abang tidak? Abang bisa nggak baca Arabnya? bisa lah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayyahumullahi. Pas nggak? Mana Allahi di situ? Nggak ada hi di situ. Hu. Oh, ya. Yahumullahu. Aku mau di situ tadi makanya jadi Pokoknya pas nggak baca enggak, pas nggak bacanya. Mau nanya itu tadi. Ya. Biasa Hal itu. yanzuruna Udah, nggak usah dibaca lagi. Tidak usah dibaca lagi, Bang Regar. Saya ingin kasih tahu kepada Bang Regar bahwa apa yang abang baca tentang kitab abang itu abang harus pahami supaya abang mengerti tentang Allah. Kalau abang tidak paham apa yang abang baca, abang sangat sulit mengerti tentang Allah. Ya. Ah, Sehingga kita abang baca ya. berapa tentang Allah. Abang Enggak, kita baca berapa tentang Allah. Abang tidak tahu tentang Allah. Abang selama ini Enggak, tahu tentang Allah baca dari dulu. katanya, bukan dari kitab. Kita baca ya. dulu. Kita baca dulu. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Kita Regar. baca dulu nih. Sebentar, Bang Regar. Saya ingin kasih tahu Bang Regar, ketika abang membaca kitab, abang harus teliti membaca, abang harus tahu makna supaya abang mengerti siapa yang abang sembah. Karena seseorang itu Makanya kita baca dulu. paham Kita baca tentang dulu. kesembahannya ketika seseorang itu mengerti tentang kitab yang dibacanya. Kita baca dulu nih, kita baca. Silakan. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu. Kan gitu kan? Ya. Pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah. Ini jangan ini kalau abang bisa bahasa Arab, tek bil lughah al arabiyah itu tidak ada hari kiamat ya. Iya, makanya kalau gitu jangan kita apa dulu ke sana. Yang asli-asli aja dulu. Oh, silakan yang Tidak asli ada aja. yang Dan mereka jangan baca tunggu. dalam kurung, jangan baca dalam kurung. Nanti lari Oke. daripada konteksnya. Iya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan-awan bersama malaikat. Sedangkan perkara telah diputuskan kepada Allah, segala perkara dikembalikan. Ya. Artinya kan gini, saat ini aja sudah Apa artinya? saat ini aja kan perkara seluruhnya kan sudah diputuskan, hanya dikembalikan kepada Allah. Perkara seluruhnya. Tapi di sini di awal lagi tidak ada lagi yang mau ditunggu-tunggu. Tidak ada lagi, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu, tidak ada lagi yang mau ditunggu-tunggu kecuali Tapi- kedatangan Allah. Pertanyaannya malah begini, Bang. Di mana kenapa mereka bisa tunggu Allah datang? Apakah Allah berjanji Allah akan datang? Enggak, maksudnya gini, ini mereka tunggu-tunggu untuk memperhitungkan mereka selamat karena sudah menderita nih di gimana ya? Belum dihisap namanya, kalau di Islam tuh belum dihisap. Jadi sebelum dihisap itu kita itu capek sekali, menderita sekali. Nah, jadi ya otomatis kita menunggu-nunggu kapan penghisapan, perhitungan gitu. Kita menunggu-nunggu itu. Karena gini, apabila kami misalnya kami ada utang, kami cari dulu nanti di sana di mana orangnya ini yang kami utangi dulu mau dikembalikan. Jadi kalau misalnya nih ada nih hari penghisapan ini, ya kami nggak nyari lagi. Gitu. Makanya ini di sini kami penderitaannya itu di situ. Kalau kami ada utang nggak dibayar, kami harus mencari orang yang untuk dibayar. Makanya tidak ada yang mereka tunggu-tunggu, tidak ada lagi memang yang harus ditunggu, yang lain-lain tidak ada kecuali kedatangan Allah. Iya, Gitu. maksud saya, kenapa mereka bisa tunggu Allah datang? Apakah Ya, gini. apakah Allah pernah berjanji bahwa Dia akan datang? Itu loh. Oh gini, janjinya di sini. Kami akan di padang mahsyar nanti akan dihisap, akan ada pertimbangan. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Sebelum ke pertimbangan ini, apabila kami ada utang,
kepada abang host contohnya, akan aku cari abang host kemana mana bawa utang ini. Apabila utang ini banyak, aku cari semua orang tuh sebenarnya sambil nunggu pertimbangan tadi itu di hari penghisapan itu ditimbang amal dan perbuatan itu seberapa gitu kan. Ya ulah Bang Regi. Inilah Abang tidurlah Bang. Hmm? Bang. Tidurlah Bang. Abang istirahat. Ya, sudah jam setengah 12. Ya, masalah Abang Gitu istirahat ya. sudah Saya jam nggak- setengah 12. Saya ingin Iya. membacakan Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi, bukan saja bangsa Israel ya, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awam-awam. awam-awam. Iya, anak manusia datang di atas awam-awam. Jadi orang melihat kedatangan Yesus Kristus. Itu kan di bumi. Dan itu jauh Di awam-awam. Itu Al-Quran. kan di bumi itu. Bukan di bumi, di Iya. awam-awam dia datang. Betul. Dia nggak mau datang di bumi kan? Betul. Maka yang penampakannya itu akan disaksikan oleh orang di bumi, gitu loh. Ya. Akan disaksikan. Ya, ya. Nah, sementara ayat yang tadi yang disampaikan Bang Pendi, kok nampaknya mirip. Yang hanya menjadi pertanyaan itu adalah mereka tiada menanti-nantikan, ya, melainkan datangnya Allah. Nah, maka kalau tadi kita lihat Injil, sebelum Al-Quran dan Nabi Muhammad ada, itu sudah dikatakan oleh penulis Injil bahwa Yesus, ya, kenapa di situ disebut anak manusia? Untuk mengidentifikasi bahwa yang datang itu adalah dia, orang yang sama, pribadi yang sama yang sudah naik ke sorga. Nah, itulah sebabnya kenapa ayat itu menyatakan bahwa menanti-nantikan Allah dan malaikatnya, dan itu sama banget seperti yang dikatakan dalam Injil Matius. Ya, itu dia, itu maksud saya tadi. Mungkin ya begitu dulu lah Bang Regar. Tapi saya menghargai ya, bisa Abang mau berdiskusi, saling mendengarkan, saya menghargai gitu. Begitu dulu Bang Regar. Ya, sebelum Bang Regar turun, Bang Deki, sebelum Ya, Bang Regar ya. turun, saya berpesan bahwa ketika Abang membaca kitab Abang harus baca dengan teliti. Abang harus pahami. Jangan hanya saja Abang pinter membaca bil lughah al-arabiyah, tetapi Abang tidak tahu maknanya. Setidaknya tahu dulu artinya, Bang, sehingga kita tahu tentang Tuhan kita. Ya tahu Bang, kalau saya sudah tahu. Abang tidak tahu. Buktinya ketika Udah saya tahu. membaca surat Al-Baqarah tadi, Abang baru dengar ayat itu. Padahal selama ini Oh. Abang baca, tapi karena Bukan Abang baru tidak dengar. pernah membaca terjemahannya, sehingga Bukan Abang baru- tidak pernah memahami apa yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya Abang baca ayat itu, tapi karena Abang selama ini membaca bil lughah al-arabiyah, illa bil lughah al-arabiyah. Abang tidak pernah tidak pernah membaca tentang teks terjemahan bahasa Indonesia. Bukan baru dengar Bang, aku tidak hafal. Bukan tidak hafal, saya baca, Abang baru dengar. Enggak, saya enggak. Gini. Kalau dibaca misalnya Undang-Undang tahun 45 ayat sekian, Abang tahu kan? Abang pernah baca, tapi Abang kalau baca sekarang nggak tahu Abang nanti. Karena apa? Karena nggak hafal. Gitu. Ya kan Apalagi nanti aku undang-undang apalagi bukan nanti kitab aku- suci. Gini Bang, anggaplah kitab suci. Coba abang bacakan dulu sama aku 1 Korintus 4:10. Nggak bisa kan sekarang kalau nggak buka dulu? Karena apa? Karena nggak hafal. Tinggal saya buka, Bang. Makanya Nah, saya itu bilang, makanya. begini, Bang. Begini maksud saya. Itulah kalau Begini makanya maksud saya. aku Begini makanya maksud saya, aku Bang abang nanti Regar. baru nengok, berarti nggak mungkin gitu juga. Bang Regar, maksud saya begini. Ketika Ah. Abang membaca kitab Abang bacalah terjemahannya. Sehingga Abang tahu apa yang Abang baca. Kalau Abang selama ini membaca bahasa Arab, ya, Udah tahu. Abang tidak tahu artinya. Kita Kalau udah Abang tahu. tidak pernah membaca terjemahan dalam bahasa Batak misalnya, dalam bahasa Indonesia misalnya, Abang tidak sangat sulit memahami tentang Tuhan Abang. Enggak lah. Karena seseorang memahami Tuhannya itu ketika kita membaca sebuah kitab. Makanya Enggak lah. saya sangat bersyukur. Saya dulu, Gini Bang, aja. Bang Regar, bentar Bang. Saya dulu Bang Regar, agamanya sama dengan Abang, agama Islam. Sama dengan Abang. Coba. Kalau sama abang bilang begini, aku ada pertanyaan nih. Apa? Ah,
Sholat jenazah. Bukan. Sholat taubat itu berapa rakaat? Ya situ-situ juga nya. Sholat taubat 2 rakaat. Wow. Sholat isya 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat duhur berapa rakaat? Ini maksudnya. Coba abang baca doa junub. Coba abang baca doa junub. Bisa nggak berdoa junub? Sholat taubat berapa rakaat? Enggak, saya bertanya kepada abang. Coba abang baca doa junub. Bang, kalau palsu aja, Bang. Coba abang baca doa junub. Bisa nggak? Enggak, kalau palsu Abang baca doa junub dulu. Hanya 2 3 tadi bohong. Tadi sudah Ini dijawab. Bang Regar bisa jawab pertanyaan Bang Pendi tadi? Pasti tahu Apa itu? dong, wong Islam kok. Ya kan? Bang Pendi silakan. Apa Ada tuh? yang ditanya tadi. Berapa Pendi tadi itu Bang Pendi? Bang, sholat Rakaat. tobat bang ya. Ada yang mengerjakan 2 rakaat bang. Astaga. Ada yang mengerjakan 4 rakaat. Ada yang mengerjakan 6 rakaat. Puluhan itu puluhan. Dasar. Bang, makanya saya bilang ada yang mengerjakan 2 rakaat. Ada yang mengerjakan 4 rakaat. Puluhan itu puluhan, bukan 2 itu. Mau abang puluhan rakaat. Kalau abang tidak memahami apa yang abang bacakan dalam sholat, untuk apa abang sholat? Itu aja nggak tahu sholat taubat berapa. Nah, sholat taubat saya sudah bilang ada yang baca, ada yang lakukan 2 rakaat. Nggak ada. Loh, itu ada datanya Bang di internet. Itu website NU. Abang ketika dulu waktu Islam saya lakukan 2 rakaat. Nggak ada itu palsu itu. Bahkan kadang-kadang saya ikut sholat witir lagi. Itu disebutkan Bang, ada yang mengerjakan 2, ada yang 4. Itu memang ditera di sana. Gitu. Sholat Bang taubat. Regar, saya pernah Sholat di pesantren taubat. Bang Regar. Nah, Ya, kan gini, kan 2 rakaat nih, 2 rakaat. Tapi bukan hanya itu, masih ada lagi tambah-tambah. Kayak oke. Witi, Ya, kayak tadi kan pertanyaannya cuma 2. Tadi Bang Pendi mau tanya apa tuh? Tadi Bang Regar sudah gini Bang Hos, bertanya. contohnya nih Bang Hos. Bang Hos, Bang contohnya Pendi, gini Bang Hos. sabar, Bang, Sholat sabar. tarawih berapa rakaat gitu. Kan memang 2. Itu kan menjadi tidak relevan karena kan Bang Pendi sudah Kristen. Kalau Bang Pendi tadi bertanya sesuatu, tadi ada yang mau disampaikan Bang Pendi pertanyaannya kepada beliau. Gini Abang Hos, Doa mandi junub, doa mandi junub aja saya tanyakan sama dia. Nah, doa mandi Tolong, junub Bang, Abang hafal kan? Gini Bang Hos, saya beri gambar dulu. Saya beri contoh dulu satu ya. Kalau ditanya umat Islam Bang, berapa rakaatkah sholat tarawih? Memang sih 2 salam. Tapi berapa rakaat kan gitu. Dia ini bilang 2 rakaat sholat taubat. Ya oke, 2 salam. Tapi sampai berapa? Kan itu pertanyaan saya di sana. Loh, pertanyaannya kan sudah selesai tadi. Itu tidak ada. Enggak selesai Bukan perintah itu. Allah. Sholat taubat itu bukan perintah Allah, Bang. Tidak ada tercantum dalam Al-Quran sholat taubat itu. Ya walaupun berita yang penting berapa rakaat. Itu dulu. Tadi sudah dijawab, Pak. Ada yang Ntar melakukan ya, 2 rakaat. ini website daripada Basnas teman-teman ya, dan juga dari NU. Nah, disimpulkan begini, sebentar Bang ya. Sholat taubat minimal dikerjakan 2 rakaat, namun bisa juga lebih, 4, 6, atau lebih, dengan setiap 2 rakaat diakhiri salam. Mirip sholat sunnah lainnya, dengan niat khusus memohon ampunan, dan diakhiri doa taubat yang sungguh-sungguh. Itu. Tadi kan Bang Pendi bilang ada 2, ada yang bilang 4, 6, bahkan kok Abang bilang Ya salah. kan? Bahkan yang tadi Abang bilang puluhan nggak ada di situ. Yang udah dipastikan bukan 2 dan 4. Loh, yang direkomendasikan Masalah- bahkan disebutkan 2 atau 4, Bang. Masalah Yang disebutkan. Masalah bisanya ya bisa sih, tapi bukan kan ikan bukan masalah bisanya. Aduh. Yang akuratnya berapa? Bukan 4. Berapa? Tidak ada yang kasih tahu yang akurat, Bang. Kalau ada Tidak ada satupun ulama yang memberitahukan sholat taubat itu yang akuratnya itu berapa rakaat. Itu Kalau nggak ada? Bang. kalau ada Kalau ada tinggal Bang buka data. nggak kalau ada gimana? Berarti sampean bohong. Tinggal Abang buka data kalau ada. Coba buka data. Maksudnya sampean bohong palsu tadi, bukan Islam betulan. Ya, oke, boleh juga. Konteksnya tuh tadi kan Bang Pendi sudah jawab 2, ada yang mengerjakan 4, dan itu didukung oleh data. Dan dibilang tadi tidak ada yang menyatakannya secara akurat dalam Quran misalnya dicek. Kalau kan tidak ada itu pasti. Ya toh?
Nah, makanya baik tadi dikatakan mau yang 2, mau yang 4 itu dikerjakan. Ya, mirip sholat sunnah lainnya dikatakan. Nah, saya nggak ambil pusing masalah itu ya. Yang pasti Iya, tadi sama gini Bang Deki. Iya. Ketika beliau tadi bertanyakan tentang sholat tarawih misalnya kan, sholat tarawih itu lain-lain kampung, lain-lain penerapannya. Ada yang 21 rakaat, ada yang 27 rakaat, ada yang 11 rakaat. Itu kan kerjakannya itulah 22 rakaat. 2 tetap rakaat sekali salam. itu. Ditutup Oke. dengan sholat witir 3 rakaat. Tetap 2 rakaat itu tetap. Jadi sholat tarawih itu, tapi ternyatanya bukan. Ditutup dengan doa apa tadi Witir. Bang Pendi? Sholat witir. Sholat witir. Bang Regar tahu ya? Tahu lah. Coba niat witir coba. Coba bagaimana niat witir? Doa niat witir. Saya nggak Coba tahu niat itu apa. sholat niat witir Bang bagaimana Regar coba? bisa? Sholat niat witir. Wah, dia ketik Ya, bisa. dulu. Mau kembalikan data tadi. Oke. Oke lah, oke. Pertanyaan saya kembali Bang Deki. Mandi junub ternyata Doa mandi junub. Doa mandi junub. Doa mandi junub. Heeh. Apa? Mandi junub. Tergantung Bang Coba. Regar, dia sering berjunub nggak? Ya malam Jumat. Iya malam Jumat berjunub dia. Nawaitu Islam. Tapi kan ya bukan. Bang Deki, Iya. Bang Oke. Regar itu dia malam Jumat berjunub. Coba doa junub coba. Doa Paten mandi junub. dong, mantap. Nawaitu Islam. Hah? Nawaitu Islam atau nawaitu Rabbil Hadasil Akbar Injamil. Banyak dia, ada 2 saya tahu. Tapi enggak apa-apa. Wes, saya enggak ambil pusing masalah gitu-gitu teman-teman. Yang penting berjunub lah, wes enggak apa-apa. Ya. Oke. Baik, mungkin sampai situ dulu Bang Regar ya. Sampai di situ dulu masalah yang tadi. Saya kira udah selesai dulu. Biar nanti kita bergantian dulu ya. Terima kasih ya Bang Regar untuk waktunya. Nanti kalau ada kesempatan lain Bang Regar boleh bergabung dengan kesempatan ya. Terima kasih Oke. Bang Regar. Selamat malam ya. Berat tuh. Ya, tapi begitulah. Setidaknya teman-teman sudah mengerti ya dari diskusi kita yang awal, misalnya ya mengenai firman, mengenai roh, ya. Dan kita tanya tadi bahwa roh Allah apakah diciptakan atau tidak. Nah, beliau kan membawa dalil yang di dalamnya ada tanda kurung, yang kuciptakan, yang diciptakan. Ya, begitu pula tadi kita bicara tentang firman seperti itu. Sudah mau kena Tritunggal sebenarnya. Ya. Nah, saya baru tahu itu bahwa di dalam Allah ada rohnya dan rohnya diberikan kepada kita. Itu tadi katanya beliau. Tapi saya tidak pernah dengar ada orang Islam berkata roh Allah ada padaku. Saya nggak pernah dengar, ya. Begitu kira-kira ya. Oke, silakan kalau ada teman-teman dari lintas iman yang mau bergabung. Bang Pendi kalau masih ada waktu boleh bertahan ya. Tapi nanti kalau misalnya mau keluar boleh Bang, silakan ya. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman ajukan request. Ya, silakan Bang. Bang Regar itu Bang Deki Islam karismatik Bang. Islam karismatik ya. Luar biasa teman-teman ada Islam Saya sering karismatik. diskusi dengan teman-teman Muslim Bang Deki. Ya sangat sering diskusi tentang Allah laisa kamitslihi syai'un. Itu kita sangat sering diskusi. Lalu surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, lalu tentang sifat-sifat Allah. Siapa sebenarnya yang memberikan sifat kepada Allah? Apakah Allah itu sendiri atau manusia? Atau buah daripada pemikiran manusia? Nah ini jarang sekali teman-teman yang mau menjawab. Nah makanya sering kita bilang seandainya mereka mau jujur dalam memahami kitabnya, dalam memahami imannya, ya 50-50 akan murtad. Kalau jujur, bukan pintar dan cerdas ya. Kalau cerdas itu dia akan tawaf, akan keliling 10.000 keliling. Tetapi kalau dia jujur, pasti akan lihat pribadi Allah yang kita dapatkan dalam Yesus. Nah ini. Betul. Bang Diki, saya ada ini sedikit. Saya mau tutup ya, mau Boleh, turun ya. Bang. Abang sehat-sehat. Terima kasih doanya selama ini, Bang. Puji Tuhan, pelayanan kita berjalan dengan lancar. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Nanti kita bisa teleponan kapan-kapan ada waktu, Bang, lewat telepon. Saya juga ada ingin sampaikan sesuatu dan saya ingin minta tolong juga sama Bang Deki supaya dibawa dalam doa. Amin. Apa yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan.
Siap, siap. Luar Oke, biasa. teman-teman Bang Jeki, sehat-sehat Terima kasih ya. banyak Tuhan Bang memberkati. Pendi. Tuhan Yesus memberkati Bang Pendi bersama dengan keluarga besar dan pelayanan yang Tuhan percayakan ya. Tuhan berkati Bang Pendi. Ya, Bang Pendi ya. Nah, sekarang udah Pendi Israel tuh. Karena kalau dia pakai Pendi Aceh, orang pada ngeliatin lehernya semua. Gitu ya. Nah, itu luar biasa. Sorry, saya agak macet-macet di sini. Bentar ya. Oke, teman-teman bisa dengar suara saya dengan baik. Mohon bantu monitor teman-teman ya, soalnya tempat saya agak-agak macet nih. Bentar saya ambil charger dulu ya. Aman? Aman ya? Bagus ya? Oke, baik, kita lanjut ya teman-teman. Thank you untuk semua teman-teman yang sudah bergabung ya, yang sudah bantu tap-tap layar dan share ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Aman, thank you ya teman-teman. Yang belum follow teman-teman monggo di follow dulu, dan yang belum gabung di Love